Dim, tapi kalau di lapangan sebagai lawannya, sebagai match up-nya, apa yang kan pasti lu bisa ngerasain kan pemain kayak pemainnya kayak gini nih gitu. Tapi kalau kalau sama Coach Inal itu apa yang lu rasain sebagai lawan? Yang gue rasain ya pertama pas bangga ya. Betul. Pasti itu. Halo semuanya, ketemu lagi di Main Basket Podcast. Kembali lagi bareng gua Ibdan. Sebelah sana ada siapa? Dimas, Dimas. Adrian, Halo. dan kita punya bintang tamu yang Drum roll. pemain legendaris. Anak sekarang mungkin taunya pelatih ya. Iya. Padahal sebenarnya sangat legend. Coach Inal, AF Rinaldo. Halo Coach Inal. Halo, selamat siang guys semuanya. Salam sehat semuanya ya, yang penting Salam sehat. Salam sehat. Iya. Minggu lalu tuh kita Seru nih ngobrol. pasti nih. Minggu lalu tuh kita ngobrol sama Coach Johannes Winar, Coach Ahang, sama Coach Antonius Joko. Di akhir obrolan kita tuh nanya ke Coach Ahang, ke Coach Joko, kita nanya. Coba sebutkan 3 pemain paling keren di era kalian gitu. Coach Ahang kemudian nyebut, Coach Joko kemudian nyebut gitu. Ada satu nama bersinggungan. AF Rinaldo, semuanya bilang begitu berdua. AF Rinaldo. Ya. Gimana Coach Inal menanggapi pendapat 2 orang? Timnas 2 orang nih. Ya, gini itu respect saya buat mereka ya, saya respect buat Coach Ahang, respect juga sekarang buat Coach Joko gitu, bahwa ya namanya saya disebut sama mereka gitu, 3 nama ya tadi ya, Iya. Ya mungkin begini, karena kan rivalitas ya, mereka kan notabene itu di Panasya Indosintek gitu. Nah, yang seterunya waktu dulu sebelum ada Satria Muda selalu di final tuh sama Aspak gitu. Jadi rivalitas yang sangat sangat menarik gitu untuk diingat gitu. Lalu kita kalau ngobrol, wah lu gila zaman dulu gitu. Jadi ya kita pernah head to head sama Coach Ahang gitu kan, jaga-jagaan, trash talk. Mungkin sama Coach Joko sama our big man lah, sama Romy Chandra, mungkin sama siapa Lombok, Mas Hari. Ya Hari Suarsono, tapi dulu siapa, Wiwin. Oh iya, Wiwin. Lalu Wiwin Cokorda. Ya. Itu di Aspak juga. SLJ South Lambok Johnson masih sama Antonius Joko di Panasya pertamanya gitu. Jadi ya itulah rivalitas kita yang ya ketemu terus, begitu juga di tim nasional kalau seleksi gitu, sampai ya gitulah. Makanya saya respect banget buat mereka untuk kalau menyebut nama saya gitu, karena ya sebenarnya sih saya sih hanya gini. Jadi kalau yang lain kan Coach Joko dengan rebounder-nya gitu kan, rambut selalu rapi gitu kan. Video klip. Iya, Jok, lu gila Jok. Udah ditabrak sana, tabrak sini, tapi rambut tetap rapi gitu kan. Itu berapa banyak gitu ininya, Komennya gitu kan. Gel. Ya gitu. Kalau Coach Ahang kan dengan mentalitasnya dia, dengan shooternya dia gitu kan. Gitu. Kalau bisa nggak lay up lah dia gitu kan dulu. Nah, kalau saya kan selalu mengencourage teman-teman teammates gitu ya, siapapun teammates saya buat supaya mereka be a better player when playing inside gitu. Jadi ya itulah mungkin saya respectnya mereka untuk saya gitu. Jadi makanya saya ya respect banget kalau disebut. Itu sih tanggapannya kalau ditanya tanggapannya. Oke, sebelum ini saya pengen teman-teman juga mengetahui perjalanan Coach AF Rinaldo, Coach Inal, mulai dari junior, kemudian masuk Gabatama atau Kobatama waktu itu, sampai akhir karir. Awalnya gimana? Karena begini, saya juga punya beberapa teman basket di Bandung. Coach Inal tuh di Bandung tuh kan begini ya. Di Bandung tuh band-band lokal tuh terkenal dibanding band nasional. Begitunya gitu di Bandung tuh. Sama, Coach Inal ini sama. Bareng waktu dulu kalau nggak salah, Coach Inal pemain Esko ya, Coach Inal? Iya, saya Esko.
Esko itu teman-teman saya yang pernah belajar di Esko tuh, Coach Inal datang tuh kayak udah superstar kata dia. Anjir, Coach Inal gitu. Padahal waktu itu juga belum sebagaimananya gitu si Coach Inal, tapi sudah sangat populer di anak-anak basket Bandung. Nah, Coach Inal, cerita dong awal mula karir sebagai pemain profesional. Ya, kalau awal mula karir gini, saya terlahir di keluarga basket gitu untuk biar Adrian, Coach Dimas sama Bray Idan tahu. Jadi sebenarnya rumah saya itu dekat sekali dengan lapangan basket gitu ya, di lingkungan. Karena saya terlahir di keluarga basket dan kebetulan eyang saya, eyang kakung itu dulu memang ketua Pengprov Jawa Barat Perbasi gitu. Jadi, nah, pada saat waktu itu, nah sering pula menjadi di pusat juga, di Perbasi pusat juga. Jadi mau nggak mau ya turun dari eyang sih sebenarnya. Terus lalu adiknya ibu itu banyak beberapa main basket juga, ada bahkan jadi. Tinggal di mana? Saya di Jalan Bali. Anak kolong, cucu kolong. Jadi kan kalau Brayden tahu di Jalan Bali itu kan banyak lingkungan angkatan darat ya, banyak lapangan basket. Jadi saya kalau kemanapun ya masuk aja gitu, udah tahu oh ini cucunya Pak Sidarta, jadi latihan ya gitu aja gitu. Jadi dekat sekali sama rumah gitu. Jadi saya sebelum sekolah nih SMP atau SD jam 6 saya ke lapangan basket. Gitu. 30 menit, only 30 minutes gitu. Tapi ya anyway mau shooting, mau dribble apa gitu. Dulu belum ada kayak sekarang ya, YouTube apa segala macam sosial media gitu. Saya cuma lihat dari NBA, itu pun sulit sekali dapat video NBA. Yang saya lihat cuma Isaiah Thomas, Magic Johnson, Michael Jordan. Jadi, itu doang. Kalau Michael Jordan saya nggak mungkin melayang-layang, gitu, in the air gitu. Wah, it's too far lah gitu kan. Tapi yang saya cari, oh ini Isaiah Thomas dengan oh ini lihat Magic Johnson, vision court-nya. Oh gue harus ngambil dua ini gitu. Nah, gue termasuk otodidak sih, dribble 30 menit gitu setiap mau sekolah gitu. Karena kan dekat-dekatan gitu. Lapangan tuh kira-kira 100 meter lah, nggak nyampe itu lapangan basket outdoor gitu. Jadi ya gitu. Itu ya. Lalu SMP saya kepilih mewakili tim Jawa Barat untuk Porda. Ya. Sebelumnya junior dulu ya. Dulu kan nggak ada KU, Tunas, lalu ke junior. Nah, Popsi, ininya di Popsi itu Pekan Pelajar Seluruh Indonesia, Pekan Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia, bola basket. Nah, SMP, SMA, nah karena saya sudah masuk tim Porda, saya main di TS SMP, diprotes juga karena saya kelihatannya udah main di level yang lebih tinggi gitu, padahal saya masih gitu. Nah, itulah ininya. Jadi kalau Bayi dan mungkin seluruh se-Jawa Barat tahu gitu, ya karena saya begitu gitu. Main di level yang ini, tiba-tiba main di SMP itu kan jadi kayak gimana ya, kalau ini kayak cerita siapa? Taufik Hidayat abis emas Olimpiade main di PON. Nah itu. Iya. Jadi, gimana ya? Jadi mereka melihat bahwa wah ini diprotes gitu. Saya di sama sekolah-sekolah yang diprotes. Padahal saya emang SMP-nya SMP 2 di Bandung, Jalan Sumatera gitu kan. Nah gitu. Saya main untuk tim Porda. Berarti kan melewati berapa level ya SMP. Iya. Nah habis gitu itu tim Popsi. Habis itu masuk ke junior kan. Setelah Popsi 6 pasti SMP itu kan kira-kira 15 ya. 16 17 kan baru SMA ke junior. Nah, saya udah main di PON, jadi ya gitu diprotes juga setiap main di tingkat-tingkat pelajar. Jadi ya mungkin diingatnya dari situ, bro. Jadi wah gila sih kalau ada Inal ya, mah. Udahlah kalau ada Inal. Nah, jadi ya padahal saya memang saya nggak cuma dipanggil sama pelatih waktu itu pelatihnya. Kebetulan om saya juga asisten pelatih Jawa Barat, jadi udah kamu ikut aja dulu lah. Ternyata saya kepake gitu jadi as a point guard gitu, jadi ya udah main aja gitu. Nah itulah asal mulanya. Saya dari Esko juga. Nah begitu di tingkat divisi saya main berbarengan dan yang udah kuliah, udah kerja gitu. Nah, point guardnya saya, jadi saya udah terbiasa melit teman-teman yang udah lebih tua gitu. Jadi ya itu kenapa saya mungkin mempunyai ketenangan di luar yang seusianya gitu, karena mainnya udah sama yang udah ngelit yang tua-tua gimana sih maksudnya gitu, batur gitu, dan mereka menurut gitu, jadi
itulah Iya, idenya iya, apa namanya cikal bakalnya saya apa namanya lalu dilirik sama dulu kan belum ada jadi setiap tim itu datang ke rumah setelah junior Asia di Nagoya itu saya masuk ke sana saya pun jadi pemain waktu itu ada kalau tahu Ming Sudarsono Ming CLS nah itu point guard saingan saya itu Padahal satu. tinggi banget Coach Koming. Ya, iya. dia main point guard, man. Dulu point guard tinggi-tinggi. Oke. Nyolivan, senior saya. Oh, Iguan Ming, point guard tinggi-tinggi. Ming Sudarsono, lalu ada Apriyadi, Coach Apri ya. Ya, Jawa Tengah. Jawa Iya. Tengah. Itu kan tinggi-tinggi ya. Lalu ada dulu ada senior juga Johnny Harry. Terus semua di atas 180 men. Iya, benar. 185. Ya kan kalau sekarang makanya itulah kenapa saya aduh ini tinggi-tinggi banget gitu kan. Saya juga gimana caranya bersaing. Nah, saya waktu itu satu tim sama point guard-nya Coach Oki Tamtela itu masuk juga di Junior Asia. Ming Sudarsono, Oki Tamtela itu sama Opung Raja. Nah, dulu Pelita Jaya kan mereka. Ini Oki Pelita Jaya, Opung Pelita Jaya, Ming Sudarsono CLS, satu lagi Halim Kediri, Wahyudi Suyudi Brothers, Splash Brothers kalau dulu itu. Splash Brothers mereka jago banget 3-point-nya. Jadi saya bersaing sama mereka gitu. Itu dari situ pulang ke Indonesia baru semua beberapa tim Kobatama datang ke Bandung untuk mengajak saya bergabung ke tim Kobatama gitu waktu itu. Pro lah ya itu ya Kobatama ya Coach ya. Terus kenapa pilih Aspak, Pak Irawan? Gini, karena di situ waktu pada saat seleksi itu cikal bakalnya, karena saya sendiri dari Bandung kan, divisi 1, yang lain itu mempunyai klub masing-masing di Kobatama. Jadi pada saat kita libur, mereka pulang ada yang ke Pelita Jaya, ke mesnya, ke Asaba, lalu ke dulu Halim Kediri ya kan, ada libur beberapa hari, lalu satu lagi mungkin ada Banjar Utama. Ya, Banjar Utama Kalimantan. Nah, saya Bandung sendiri nggak ada nih. Diajaklah sama Triatnyana. Lalu ada Ferry almarhum, Ferry Bali, Ferry Kurniawan itu. Dulu big man ya posisi. Terus almarhum. Lalu diajak sama satu lagi siapa ya junior satu lagi ya. Opung masih Pelita Jaya. Saya lupa satu lagi. Diajaklah main ke mesnya Sabah gitu di sana. Jadi ya saya main di sana gitu, main terus gabung. Lama-lama karena udah ada koneksi di antara Ferry terus Rudy Jibril dulu ada Rudy Jibril itu mereka berempat gitu saya main ke sana setiap Sabtu Minggu akhirnya ya ngumpul kan diajak kadang-kadang Pak Irawan datang ke mes gitu kan sejak makan tanya akhirnya ya karena sudah terjalin hubungannya kebersamaannya sama mereka gitu jadi ya udahlah saya udah padahal PJ juga Pelita Jaya lalu ada dulu Jakarta Utama Jakarta Utama ada ini kalau NBA kena tempering nih. Iya boleh nggak boleh ya apa diajak main bareng kena denda ya gitu jadi awalnya situ makanya saya langsung memilih terus Pak Irawan juga datang ke Eyang gitu untuk meminta izin untuk ke Bandung gitu datang sendiri ke Bandung untuk minta izin akan ya istilahnya akan membina lah saya jadi sampai sekarang pun ya saya udah seperti anak sama bapak gitu sama Pak Irawan. Tahun berapa pertama kali main pro Coach Inal? Pertama kali ya? Main pro 90 tahun 90 Kobatama. Ya. Dimas, umur berapa tuh Coach Inal? Dimas. Umur berapa tuh? Umur gue 72 kan, nah 90 tuh berarti 18 19 ya. Iya segitu lulus SMA benar, lulus SMA saya main di situ. Gitu. Dan waktu itu pun pelatihnya Mr. Kim, kalau mungkin Dimas tahu Mr. Kim. Ya, CLS Mr. Kim. Nah, itu saya banyak belajar dari beliau, dari Mr. Kim Korea style yang tadinya saya 3-point itu nggak begitu saya tajamkan gitu. Nah setelah datang Mr. Kim
Itu emang gila sih latihannya, emang aduh, luar biasa sekali. Apa Kim Dong-won masih muda banget itu ya berarti ya? Mr. Kim itu datang ke Indonesia tahun 87 akhir, 88 awal lah. Gitu. Jadi dia baru 2 tahun, saya bergabung ke sana. Dan lalu ya, karena kan saya kiblatnya sementara Isaiah Thomas sama Magic Johnson ya nggak Iya, Amerika gitu. Yang notabene dulu belum 3 point-nya belum seperti sekarang NBA. Iya. Ya kan, jadi inside perimeter game gitu. Makanya saya mungkin Dimas tahu sekarang point guard yang jump shot coba bisa dihitung nggak, yang dribble pull up jumper gitu. Saya sampai saat ini pun nggak ada ya, maksudnya kalau paling hanya Januar Kuntara yang saya lihat, Januar Kuntara yang point guard ya, yang benar point guard. Adrian mau nanya, Adrian? Gitu. Iya, itu tadi sih sebenarnya, maksudnya melihat kiblat. Padahal pertamanya gue kira tuh kayak bakal Coach Inal nih, gue masih sempat lihat kok waktu masih main, tapi yang terakhir banget ya, tapi yang udah IBL. Seingat gue mungkin ya pertamanya berkaca gue kayak Coach Inal nih John Stockton deh gitu. Ternyata Isaiah Thomas ya Coach ya. Jadi nakalnya juga dapat ya Coach dulu tuh Coach. Iya, karena apa namanya? Ya trik ya, maksudnya bagaimana bertubuh kecil dia bisa trik, tapi triknya yang benar gitu, triknya bukan yang nggak benar, trik dirty bukan dirty lah ya. Ya. Sebenarnya yang mau gue tanyain sebenarnya ke Dimas sama ke Kang Idan dulu sini. Sebenarnya waktu kalian kan masih lihat Coach Inal di masa jayanya tuh, gambarinnya kayak apa? Ya, gue seperti yang gue bilang tadi, Coach Inal itu apa ya? Ketika main, jadi kalau misalnya saya bilang tadi Aspak itu sudah berbahaya, terus ada Coach Inal itu tambah ngeri gitu. Auranya segitunya gitu, satu sosok yang Coach Inal doang gitu yang buat saya gitu. Kayak misalnya tadi Isaiah Thomas, tapi menurut saya kayaknya ya, seingat saya Coach Inal tidak sederti Isaiah Thomas gitu. Coach Inal lebih bersih, lebih tenang gitu. Dan nggak tahu ya, dulu Coach Inal mungkin karena saya di tribun kali ya, lebih tenang dibanding para pemain-pemain yang lain. Kalau saya lihat sih begitu. Nggak tahu di Mas dulu gimana, Mas, dulu ngeliat Coach Inal? Lu sempat ngelawan malah? Masih sempat main ya Dimas ya. Saya di akhir karir Dimas baru mulai masuk ya. Micro skill dulu. Dulu kan micro skill sebelum. Sparring juga sama Aspak. Ya itu pernah karena Itop Christopher kan waktu itu belajar sama Pak Irawan kan. Sekalian ke Lokasari ya, nggak salah ya. Iya, Lokasari. Lokasari. Wah, ini point guard panjang juga tangannya nih, setiap gitu kan. Boleh juga nih, maksudnya talent yang bagus lah untuk depanin. Ya. Silakan nih Mas, silakan. Gue sih ya, akhirnya pengen cerita juga ya. Pertama kali ini kalau nggak salah ya, seingat gue ngelihat Coach Inal itu adalah di Medan, di seri Angsapura. Angsapura, betul. Iya. Ini entah perkembangan zaman atau gimana ya, yang gue banyak nggak lihat saat ini adalah, gue ngeliatnya Coach Inal ya saat itu, gue nggak tahu kenapa ya, saat pre-game dan semua yang lu siapin sebelum bertanding tuh nggak terjadi, karena gue ngelihat Coach Inal sama yang sekarang ya. Apakah itu kulturnya di klub atau Coach Inalnya memang melakukan itu? Karena pre-game-nya kayak nggak peduli apa-apa gitu, fokus banget sampai di bawah. Gue lihat stretching, abis itu main skipping, gak ada ngapa-ngapain. Sekarang halo tanda tangan dulu lah apa kan sekarang. Kalau yang gue lihat, ini nggak tahu perkembangan zaman apa enggak ya, Adrian Idan ya. Itu kulturnya tim apa kemauannya pemain? Oke, gini, jadi preparation apa sebelum game gitu ya. Jadi pre-game-nya. Ya pre-game-nya itu ya. Jadi kan kalau udah saya lihat kalau udah di pro gitu, karena kita ini gini, saya kan dari pertama masuk pro itu dengan Mr. Kim. Nah, Mr. Kim itu latihan jam 6 pagi. Nah, Dimas udah pernah kan sama Mr. Kim? Skipping kan? Oke. This must be skipping time lah gitu. After lari tangga di Lokasari, and then skipping in the 6 o'clock gitu in the morning. So this mentally udah di sini gitu. Jadi preparation game sebelum itu ya gue habis stretching, ambil rope, main tali, nggak usah banyak-banyak, tapi basketball kan habitual action ya.
Jadi pre-game yang gue udah biasakan gitu ya gue jalanin sebelum pre-game gitu, pre-game-nya gitu. Jadi itu yang membuat kenapa tadi Dimas bilang bahwa tetap fokus ya, I have to focus 2 hour lah at least gitu ya untuk karena as a point guard gitu. Gue nih otaknya Mr. Kim bilang apa ya gue mesti jalanin gitu. Kalau gue nggak fokus, waduh buyar deh gitu. Jadi gue takut juga gitu junior baru masuk waktu itu masih ada Nyolivan di situ, masih ada national point guard gitu kan. Saya belum nasional. 90 hanya junior nasional labelnya. Dan bergabung ke tim yang sudah juara gitu kan, yang anyway as a rookie gitu. Nah, bayangin as a rookie in the first game and then disuruh jadi starting five gitu kan, gue kaget gitu, anjir starting five kan gimana. Gue lihat ke Livan gitu kan, Nyolivan, Van ini bener, iya lu bro main anjir. Nah, makanya gue selalu fokus nih pas itu, gue gak mau itu berarti sorry sebelum akhir kan gue ingatnya dulu waktu terakhir tuh Coach Inal udah mulai coming from the bench. Ya. Tapi kalau cerita pertama kali udah starting five, berarti starting terus dong ya, lama ya? Iya begitu. Jadi ya makanya mungkin ya julukan yang sekarang apa kalau ya insan basket bilang the general gitu ya, karena itu jadi in the first rookie season saya udah starting di situ until the end of the highlight of career gitu. Jadi jadi ya padahal saya biasa aja sih sebenarnya gitu ya, cuman membuat yang Dimas tadi, jadi keep fokus. Mungkin Dimas lihat waktu di Medan yang lain masih gitu, gue fokus ini apa yang misalnya. Nah itu di situ dari habitnya, kebiasaan gitu. Jadi nggak keliru ya yang gue lihat ya, Mr. Kim Dong-won juga melihat tuh bahwa ini orang ngeri gitu. Iya makanya jadi ya udah, jadi gue kaget dan kayak klonuwon gitu sama Livan. Gimana gitu? Oke, gitu. Jadi dari situ saya belajar juga leadership dari senior, dari Nyolivan. Di sana ada Coach Yugianto Kurtajo di situ. Iya. Itu kan senior saya semua di situ, ada Nyoliwan kan national player juga, lalu ada kalau yang senior dulu masih ada Tatang Kustanto itu shooter ini shooting. Bapaknya Nikita kan ya? Iya betul, calon mertuanya Abraham. Iya. Itu sempat satu mes sama saya gitu, belajar dari dia gimana cara. Mereka national player lah semua gitu. Jadi saya ada Suko Daryono di sana ya kan. Oh iya, Mas Suko ya. Lalu ada Doni Pradipto, ada Bambang Hermansyah dulu sempat kakaknya Ali Budiman. Jadi I learn from the best gitu lah. Jadi itu makanya saya milih Asaba karena di situ best point guard, best shooting guard, best shooting center, best center. Doni Pradipta, best power forward gitu, Yugianto Kuntarjo, just best defender ada Triatnyana di Loka, wah tarik kecak ya nggak. Jadi di situ udah best. Jadi kenapa gua nggak milih ini gitu kan? Kalau gua mau mengambil semua dari senior itu, dan pas disuruh main tiba-tiba just langsung ke Batam season pertama loh. Ini starting five, wow. Dari situ udah dewasa. Kalau udah mau prediksi udah gini aja, kacau udah. Jadi itulah jawabannya, Dimas. Oke. Dim, tapi kalau di lapangan sebagai lawannya, sebagai match-up-nya, apa yang kan pasti lu bisa ngerasain kan pemain kayak pemainnya kayak gini nih gitu. Tapi kalau sama Coach Inal itu apa yang lu rasain sebagai lawan? Yang gue rasain ya pertama pas bangga ya. betul pasti itu. Iya. Sama bangga dulu. Siapa ya berarti saat itu point guard-nya siapa ya? Mario Gerungan pas lu main. Harusnya Gerungan ya? Bukan harusnya sih. Itu ada Dimas Mahendra, Atmadi Mahendra waktu itu. Ya mungkin ya, iya. Mbot kalau dipanggil Mbot. Jadi kan Mbot gitu. Jadi kan
coach waktu itu siapa ya? Mungkin coach Cecep kalau nggak salah Iya, atau Coach Cecep. Iya, ya benar. kan. Jadi kalau misalnya microskill datang, yang disuruh main duluan itu pasti yang band apa namanya supaya Ah, dapat jam terbang gitu. Tapi Iya. saya juga tetap main gitu karena untuk menghargai mereka kan, untuk namanya juga mereka Dimas mau take learn gitu kan, kayak kita mau uji coba sama tim yang bagus ya harus semua dapat gitulah dikasih. Jadi nggak ada sia-sianya gitu sparringnya ya kan dia. Jadi Iya, iya, iya. main juga sama Dimas makanya. Iya, pertama, Ngerti. pertama bangga, terus eh sebenarnya gue ya udah di sebelum main juga udah mikir ya pasti susah buat menang. Cuma usaha pasti, cuma kayak ya siapa yang nggak tahu Aspak, tim Hmm. besar yang kita senengin main sama mereka sesulit apa, mau lewat apa itu di kayak di sekelas kita tuh ya easy lah buat gue ya. Cuma Ya. pas ketemu kayak gini udah tau lah pro seperti apa. Memang banyak banget yang masih gue tinggalin banget sebelum kesana gitu loh. Jadi Ya. Iya, iya, iya. nggak ada memang yang instan pun ya pasti sulit untuk uh, uh, ngambil tahapan buat ngelewatin mereka-mereka yang udah di pro, karena prosesnya mereka lebih dari kita yang instan walaupun jago banget sulit itu gitu loh, karena Iya, Aspak iya, ini iya. as a timnya luar biasa, pemain-pemainnya luar biasa, nggak tahu gimana caranya kulturnya membuat pemain-pemain ini seperti itu. Jadi pertama bangga, yang kedua ya bingung kalau mereka udah, gua tuh yang nggak tahu polanya, bingung ini main apa, mereka bisa dapat ada satu yang kosong yang mana. Ya, ya. Itu aja kan udah pelajaran banget kan, Ya, kita ya, taunya ya, ya. ya. Nah, karena zaman dulu dapat bola kalau bisa drive ya drive, baru Hmm. nanti cari Hmm. teman. Kalau ini mereka udah bisa memecahkan, kita nih full court press sama mereka nggak ada apa-apanya. Time out capek ngepres, tetap aja ada yang kosong pasti di bawah gitu, Ya, tanpa ya, tanpa ya. ngelihat di mana dia tahu mau passing ke situ gitu. Ya, Jadi ya Iya, ya. iya, iya. full court press yang terbaik di Libama nasional yang nggak bisa orang ngalahkan di pro, di Aspak selesai kelar. Wah, gila, 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 gila. Ya, Sama gue mau lanjut lagi ya, lanjut ya. ya. Jadi gue jadi masuk ke teknik ya. Oke. Kan saat gue main point guard tuh ada beberapa pemain kayak, kok Dimas mainnya kayak gitu sih? Hmm. Harusnya nggak kayak gini, nggak kayak gimana gitu. Hmm. Menurut lo coach, sebenarnya as a point guard kita yang harus tahu cara mereka bermain, apa mereka juga harus mengerti permainan kita seperti apa? Iya, iya, Ini iya. from Iya, iya, from iya. the coaches one apa maksudnya from the Dari Ya, pemain dulu, dari sometimes pemain. kan ada tapi atau gini, from kadang ada coach juga yang bilang, ya lu harus ngerti lah mainnya dia seperti apa, jangan salahin dia, kan ada yang kayak gitu. Makanya Hmm. sebaiknya seperti apa Sebagai pemain berarti. Dari pemain, sebagai sudut pemain. mata pemain. Oh, maksudnya gue sebagai pemain gitu apa Ya, Iya, iya. ya, sebagai enggak tuh pemain. bagaimana? Oh, oke. Ya, Hmm. Jadi gini, kalau ininya gue ya apa filosofinya gue ya sebagai filosofinya. pemain, bahwa as a point guard itu udah pasti be a coaching in the court gitu kan. Perwakilannya coach, apapun coach mau, kita harus implementasikan di lapangan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua kita juga harus mengerti dengan kapabilitas gua sendiri gitu. I have the better ball handler than the others gitu kan. I have vision court than the others players, and I have the outside shooting pada saat itu. Ya. Karena gua kecil harus lebih equal sama our the best shooter gitu. Itu secara ininya, secara packaging ya, maksudnya belum Ya. secara masuk ke bagaimana jadi point guard baik. Nah, kalau udah punya itu, satu lagi harus be a better passer than the others. Ya. Udah itu intinya itu aja kan, as a, point guard. Point guard. Dan ya, habis itu baru kita harus memahami teman kita siapa aja yang nanti main gitu kan. Misalnya dalam 11 roster di lapangan, gue harus tahu yang main saat ini dia. Oke, tendensinya apa pada saat dia masuk, juga udah tahu. Nah, itu poin yang terpenting, karena bagaimanapun kita sebagai point guard, kalau misalnya lu yang harus ngerti point guard, itu nggak bisa, men. Karena kita
kita harus mengerti, ya kita harus mengerti kayak gini. Gue bisa passing ke si A dengan cara begini, tapi gue nggak bisa passing ke si B dengan cara yang sama. Nah itu harus paham. That's the point guard do, maksudnya yang paling penting itu. Yang ketiga, pada saat masuk ke lapangan gitu kan, 4 orang ini gue harus gimana caranya, kalau sekarang kan mau cari MVP, gue harus skor. Kalau gue enggak, kenapa? Karena gue harus bisa membuat si A ini harus better di lapangan, jadi nanti dia kontribusinya ada. Nah itu terus pelatih melihat, oh dia bagus nih ininya. Nah saya saya buanglah poin karena apa ya, itu bukan job saya gitu. Job saya kan point guard udah ada yang poin udah ada yang lain, rebounder yang saya adalah bagaimana mengontrol 4 orang ini supaya dapat bermain dengan baik di lapangan. Nah itu yang saya ini ya yang saya punya waktu itu gitu. Satu lagi dan yang terakhir adalah be a coaching gitu, coachingable. Jadi kalau misalnya temen lupa panggil lu nggak gini, lu harus gini. Nah itu makanya mereka sampai Loli pun kalau semua tahu Imadil mau pattern apa juga dia pasti bingung gitu. Nah sampai Loli pun kalau sama saya dia oke, panggil lu harus gini nggak bisa lu gini. Oke, iya. Nah, dia ngikut karena ya itu saya mengetahui kelebihan Loli di mana. Nah saya pakai polanya apa untuk Loli gitu, yang sesuai dengan apa yang coach punya gitu. Nah jadi ya gitu Dimas. Jadi pada saat ada 4 Loli di lapangan, apa pattern apa yang cocok sama mereka gitu. Kan ada nih ada berbagai macam pattern kan, mungkin ada 5. Nah pada saat saya lihat nih, ini si A si B di lapangan, oke gue akan pakai ini karena ini ada ini. Nah itu that's the level yang menurut gue belum yang saya lihat gitu ya di point guard sekarang, mungkin belum sampai sana gitu ininya. Baru jadi saya mau nanya itu. Saat ini kita nggak punya pemain seperti itu yang memiliki pertama kemampuan, kalau tadi saya boleh rangkum, kemampuan dasar dulu gitu. Ya. Masih jadi terbaik di semua sisi, baru kemudian memahami teman-temannya gitu. Ya. Itu di kita sekarang kurang ya coach ya? Iya itu karena lebih ke ini perubahan game ya. Perubahan rules. Jadi ada kalau dulu kan 30 detik. You have 30 second for the setting offense, okay? Ya. And then berubah ke 24. 24 kalau ada bola pinggir atau bola foul, back to 24 kan maksudnya kalau sekarang udah masuk ke front court 24 mau itu bola falling, kita tetap 14, betul? Itu membuat game lebih cepat. Jadi mereka udah tidak terpikir lagi untuk seperti apa gitu. Mungkin ada rules juga. Jadi iya, basketball berkembang kan ke sini. Tapi ya kalau misalnya kita udah mengetahui yang saya tadi bilang, terus tiba-tiba masuk ke 14 itu sebenarnya nggak sulit juga gitu. Begitu lu tahu kan sebagai point guard lu tahu dong siapa aja teman lu di dalam kan. Jadi harusnya bisa udah sampai sana. Mungkin yaitu detail ya. Kalau the late Kobe Bryant bilang detail. Nah, detailnya itu yang kita harus pahami gitu, detail-detail sebagai point guard gitu. Jadi gini kan implementasinya saya bermain di tim nasional dengan berbagai macam coach ya. Tapi saya tetap syukur alhamdulillah dipercaya untuk memimpin untuk starting five, memimpin sistemnya pelatih ini. Jadi kan bukan saya yang menilai, jadi pelatih yang menilai. Misalnya si Ina bisa nih buat play ini. Jadi selalu starting five. Padahal kan saya cuma menjalankan sama saya melihat siapa yang teman saya di dalam gitu dengan packagingnya mereka, tendensi mereka. Saya main harus apa gitu. Jadi mungkin itu yang saya kenapa ada yang nanya kenapa coach Ina selalu selalu dipakai untuk tim saya, karena saya bisa mengimplementasikan apa yang coaches mau ke teman-teman gitu. Coachable. Yang level di situ sih yang menurut saya memang harus dipunyai seorang point guard, apalagi bertubuh kecil seperti saya gitu. Kalau basketball kan size, ya bagaimanapun point guard dengan tinggi dia bisa lookingnya lebih enak kan kalau dijaga. Nah gua kecil yang jaga tuh 90 gitu kan, lawan kalau international game tuh 96. Tapi ya itu bukan halangan gitu kalau lu mau main di level yang lebih tinggi ya
you have to detail. Jadi basicnya itu yang mesti bagus gitu. And then speed point guard harus sama dengan yang speedy yang teman-teman yang lain gitu. Maksudnya nggak jauh beda gitu speednya. Walaupun saya bukan yang tercepat di 100 meter, tapi saya ada di belakangnya sedikit lah. Jadi kan nggak ada masalah gitu. Iya. Wow. Yeah. Coach, tapi pemikiran ini, pemikiran ini dipakai nggak di sekarang Coach Inal ngelatih? Gimana? Pemikiran tentang match point guard ini dipakai nggak di sekarang ngelatih? Kalau sekarang kan saya unik ya, tapi Hang Tua kan satu Tivan yang hitungannya masih ya cukup muda, baru musim ketiga, musim keempat, sama satu lagi Om Kelly gitu kan, jadi cukup unik juga ya. Kan Kelly udah seperti highlight of career gitu kan, Kelly udah di sana lah gitu. Nah, nanti untuk membangun Tivan ya, tapi saya nggak mungkin saya masukin semuanya gitu, bisa buibrong, bisa meledak kalanya. Sedikit demi sedikit sesuai dengan karakter yang Tivan punya gitu. Jadi saya nggak mungkin masuk dengan karakter yang bukan Tivan gitu. Jadi itu yang membuat nanti akan begini tabrakan ya. Iya, jadi karakternya Tivan apa? Oke, gua masuk dari situ. Yang karakternya ini sedikit masuk. Ya, jadi nggak langsung lu harus gini. Enggak. Karena pemain sekarang lebih kritis, lebih kritikal pemain sekarang. Wah, anjing gue gini, gue kan mainnya gini, kenapa gue di sini? Nah, itu. Sistemnya nggak sesuai main gua nih gitu ya. Ya. Cabut aja lu kalau gue sih Coach. Disuruh cabut. Ya, tapi kan Dimas, kalau sekarang kan nggak bisa enak aja ambil pemain dari sana dari sini. Itu yang membuat kita pusing juga. Kalau dulu kan nggak ada rookie, nggak ada harus melalui rookie combine. Kalau kalau pikir ke depan pemain nggak segampang itu buat nyambut. Iya betul. Ada talenta bagus, ambil. Paling tinggal bayar uang pembinaan sama tuh, bener kan? Kalau sekarang nggak bisa. And then lu mau lu out deh. Waduh, itu mah. Ini gimana pelatih ini pemain gini maksudnya ada ininya, ada rules-nya lah, susah untuk gitu. Jadi ya sedikit-sedikit saya masukin dengan karakternya Tivan apa yang bisa masuk dengan cepat. Nanti habis itu kita sedikit-sedikit tambahin. Jadi sebagai pemain dia merasa comfortable gitu ya, comfortable. Coach Ina masukinnya ini oke, sesuai dengan, tapi sama dikit-dikit lu harus tambah pull up jumper. Karena Tivan itu kenapa saya ambil Tivan yang salah satunya yang mempunyai pull up jumper. Cuman sampai sekarang dia terlalu speedy, terlalu berani gitu, padahal itu efisiensi permainan kan harus ada juga. Di samping dia lutut juga udah ada trouble kemarin kan, habis cedera, jadi harus lebih wise lah. Nah sekarang saya juga untuk Tivan ya salah satunya Tivan yang pull up jumper, cuman memang kurang tajam. Nah dulu itu saya sebagai kecil saya punya pull up jumper and then fade away gitu di atas. Wah, bener. Tanya Dimas. Tanya Dimas siapa tuh yang di micro skill yang tinggi, yang siapa namanya Dimas? Yang ngedang, yang Acong. Dia mau ngeblok ya, pull up jumper. Iya benar. Terus saya di fade away gitu, depan itu dia gini, buat gini, bolanya klop gitu kan gitu Pak. Langsung dia gila-gila anjir. Jadi ya itu makanya saya harus tinggi-tinggi. Apa yang gue harus punya fade away. Apa yang fade away itu dari apa ya? Core gue mesti ingat. Ya udah gue hajar core, latihan sit up segala macam. Jadi year by year, tahun ke tahun orang mau ngejar, ya gue udah di depan juga. Kabur duluan. What else gitu kan? Jadi ya itulah makanya as a profesional gitu ya, pemain-pemain sekarang tuh yang saya lihat cepet instan, terlalu instan, tapi melupakan apa basic-basicnya. Nah terus tahun per tahun dia mesti dalamin, dia mesti upgrade apanya gitu kan. Karena kalau dia mau bermain ya long lasting lah ya, misalnya kayak saya 20 tahun gitu bermain gitu. Jadi ya mesti di-upgrade pada saat udah semuanya ada, you have to be maintenance that gitu kan. Konsisten. Ya, itulah. Coach Inal, balik lagi ke dulu momen paling memorable buat Coach Inal, terbaik selama berkarir sebagai pemain tuh gimana Coach Inal? Di klub dan di nasional. Di klub dulu, Di klub ya. Kalau di klub saya waktu pertama kali juara waktu
Di tahun 95. dulu Asaba ya, tahun 93 93. final dengan Halim Kediri dan mainnya di Bandung gitu. Ya, ya, ya. Not yang hometown, tapi saya main untuk another city gitu kan, and then crowd Bandung gitu, dan membela saya gitu kan, karena saya ya orang Anak Bandung Bandung gitu, ya. melawan Halim dan juara waktu itu, ngalahin Halim gitu. Itu waktu itu Pelita Jaya masih ada di 4 besar, cuma selalu saya ketemu sama Halim. Waktu sebelum ada asing ya, asing pertama kan 94. Nah, jadi di range 90 sampai 93 itu tanpa asing. Nah, itu di 93 di situ karena main di Bandung juara, final melawan Halim juga yang waktu itu selalu apa ya, rivalnya sama Asaba gitu. Nah, di situ memorable pertama dengan Asaba klub di situ tahun 93. Tapi kalau yang sebelumnya udah juara, cuma kan bukan di kota Bandung gitu. Jadi gitu waktu tahun 90 atau ya 90 91 enggak 90 ya 90 Sabah juga juara. 91 itu kalau nggak salah juaranya Pelita Jaya kalau nggak salah ya 93 berarti aja ya. Nggak tahu sih kalau 93 juga ya. enggak 93 Asaba Ya, 92 sempat vakum sebentar. 91 itu kalau Oh nggak iya iya benar benar iya. yang mainnya di Halim Kediri. Mainnya di Halim Kediri. Mainnya di Bima Sakti Malang finalnya. 91. Kalau di tim nasional yang berkesan pas kapan? Tunggu dulu, kalau misalnya di klub itu sama satu lagi waktu Aspak. Jadi main di Merlion Cup. Merlion Cup itu yang di Singapura. Kita final melawan tim Olimpiadenya Cina. Cina baru habis dari Olimpiade atau kejuaraan dunia gitu di tahun 96 kalau nggak salah. Kita main itu memorable banget tim. Gua point guard, yang 4 import player semua. Bobby Parks, right? Kenny Travis, Aspak juga. Lalu pemain tiganya Kevin Nolan. Satu lagi 4-nya itu kakaknya Elden Campbell, Wayne Campbell. Oh, Elden Campbell Lakers ya? Yes, itu gila itu kan. Itu main final melawan tim Cina yang baru pulang dari dia peringkat 8 atau pokoknya ada di 10 besar ya, 8 besar dunia atau Olimpik. Itu zamannya belum ada Yao Ming ya, masih Adiljan. Kalau tahu Adiljan, Hu Weidong gitu kan, terus Wang Sisi. Wang Sisi 2,16 meter. Nah, bayangin yang jaga saya Adiljan masih 183 seperti Dimas lah ya, oke lah. Begitu diganti cadangannya 191, anjing 191 gitu kan. Terus kalau dia switch sama shooting guardnya 198, gila 198. Itu sih memorable banget, itu gila men. Wah itu game gila sih. Gua main pick and roll, pick and pop gitu kan, pick and roll tinggal passing gini udah like on NBA itu bang dan segala macam. Dan kita menang gitu sama mereka ke juara gitu. Itu memorable banget. Tapi habis main langsung gini. Aduh gila. Iya. Pialanya masih ada tuh di mes di kamar tamu. Iya, kita pakai 5 asing, main 4 karena kita nggak ambil point guard kan. Jadi point guard tetap saya sama Livan waktu itu yang main point guard. Akhirnya Felix juga akhirnya main point guard karena udah capek banget kan, di bam sana, di bam sini, 2 meteran tingginya. Itu sih gila sih. Itu yang nggak terlupakan lah, main bareng legend almarhum Bobby Parks, Kenny Travis, yang semuanya di PBA itu legend-legend lah ya, plus Elden Campbell Wayne Campbell. Itu sih yang kalau di klub ya. Yang memorable banget. Kalau di tim nasional yang pasti waktu setelah sekian lama kita belum pernah dapat medal ya, lalu kan ada perubahan tuh, kayak sekarang tim Patriot misalnya, yang senior kita masuk menggantikan yang senior under 22. Nah under 22 tahun 93 kan. Nah sebelumnya itu saya memorable banget bahwa ada turnamen under 22 se-Asia 22 under 22. Nah main di Hong Kong. Nah, itu almost kita masuk 4 besar sebenarnya, gitu, almost banget gitu. Dan akhirnya kita
eh, kita kalah sama juaranya waktu itu Taiwan Oh, akhirnya. Taiwan. Nah, kita kalah di semifinal sama Taiwan. Jadi, di perdelapan final akhirnya. Padahal itu memorable banget. Dari situ kita ada peringkat 5 Asia di atas Filipina. Filipina sih kita hajar dulu Filipina waktu zaman saya. Benar. Bukannya nyombong, tapi waktu itu karena kita ada latihan ada program latihan di Cina. Waktu itu bapak angkatnya adalah Pak Hendri Pribadi. Jadi kita berlatih di tim nasional Cina, punya pemusatan latihan gitu. Jadi setiap sebulan sekali main lawan tim nasionalnya, walaupun skornya 109 lawan 40 berapa gitu kan. Tapi it doesn't matter, yang penting gue berkompet dengan level world level gitu kan. Jadi habis itu main ke usianya gue 22 tahun under gitu kan. Ya udah easy gitu untuk kita gitu. Nah itu hampirnya harusnya kita bisa sampai masuk ke semifinal pada saat itu. Sebenarnya bisa berkompet di sana untuk masuk 3 besar itu bisa banget kan, karena cuman closing game banget waktu itu. Habis itu ke SEA Games melawan Filipina yang overtime, mungkin ada di YouTube tuh yang saya pakai baju hijau, ada kecil banget ya. Ya waktu itu hijau nggak salah, masih ada tuh detik. Nah itu kalau kita menang kita masuk ke final gitu, maksudnya ada grand final waktu itu. Kalau menang lawan Filipina, ternyata kita kalah by 3 poin apa terakhir karena di overtime itu. Nah saya yang nembak 3 poin terakhir karena waktu pada saat kalau gua masuk drive bisa sebenarnya, cuman kita udah kehilangan big man, udah tanpa big man bermain, big man udah fall out semua gitu pada saat overtime. Saya mundur step back di 3 point di corner, saya tembak kan. Aduh, nggak masuk gitu. Kalau masuk saya menang, kita banyak yang menang. Habis itu di rebound. Ya itulah di rebound. Habis itu namanya ditembak lagi sama coach Ali Budi Bansa. Masuk tapi duluan terbitanya gitu. Nah, habis itu 3-4 lawan Malaysia kita menang. Jadi pertama kali saya mewakili sebagai kapten waktu di tim nasional, ya kan, di usia 21 tahun kalau nggak salah waktu itu. Ya, 93 ke 72 21 kan? Benar nggak? Iya. Ya, 21, and then waktu itu yang seniornya hanya ada Wahyudi, Apriyadi, satu lagi Nano Soekarma. Nano. Shooter. Hanya 3 orang seniornya yang di atas saya. Jadi as a captain and then perunggu medal gitu. Waktu itu zamannya Pastioso, nonton. Coach, ini Coach, kemarin beberapa episode sebelum ini kita bahas tentang young excellence, yaitu keresahan gua sih mengenai gimana kita lihat pemain-pemain muda di luar sana, teenagers, even kayak Luka Doncic kan, ya mungkin generational talent tapi sebenarnya banyak ya yang teenagers dan udah sangat excellent. Terus gue nanya ke dua bapak-bapak ini, ya banyak sekali ya permasalahannya yang mungkin membuat kita nggak bisa di situ. Tapi ternyata dari cerita Coach Inal dan mungkin generasi-generasi sebelumnya ada gitu. Menurut Coach Inal sendiri sekarang apa yang menyulitkan kita untuk punya apa ya? Let's say kita sekarang kan punya Derrick Michael ya, tapi Derrick kan bisa dibilang one of a kind yang beruntung bisa dapat touch dari luar negeri gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri kayak kita kesulitan sekali bikin anak-anak belasan ini udah ada di level yang setinggi itu, kayak Coach Inal 21 sudah jadi kapten timnas gitu. Apa Coach sekarang yang menyulitkan itu terjadi, Coach? Mungkin ini ya itu sekarang itu kan sosial media banyak ya di Mas jadi mereka dengan buka YouTube tanpa ada satu orang yang mungkin yang berkapabel untuk mengarahkan di sana, terus dia latihan sendiri, dia apa gitu, terus dia merasa bisa gitu kan. Jadi jadi usia-usia muda itu memang dia terlalu instan gitu, padahal untuk menuju ke sana, ke teknik yang di sana, kita harus melalui dulu yang basicnya ini apa gitu kan. Ya, contohnya mungkin kekuatan kakinya atau lower body, tapi tanpa ini ya, tanpa weight ya, lower body yang benar-benar body weight ya, benar, body weight, terus ini core segala macam gitu. Itu satu. Yang kedua, mereka dengan otodidak tanpa ada yang gimana cara syuting yang benar ya, benar kan ya, maksudnya kalau yang sendiri gitu ya, kecuali beda kalau masuk ke akademi atau apa kan, ada panduan, ada penuntun gitu.
Nah, pemain muda itu dua. Yang ketiga talent. Jadi apa ya? Sama attitude. Nah, itu yang penting. Talent, attitude, dan work ethic. Nah, work ethicnya yang mungkin skip gitu di sana gitu. Karena basketball is habitual action gitu. Kalau lu nggak terus-terusan tiap hari berlatih, at least nggak usah lama-lama lah, 30 menit aja misalnya dribble gitu. Oh ya, kalau mau tahu dulu, kalau sekarang kan ada yang pakai bola tenis ya, dribble, Ya, saya udah ngelakuin itu di zaman saya waktu kecil gitu, waktu SD. Padahal saya nggak ada apa, nggak ada. nggak ada melihat kemana, enggak. Cuman saya visioner aja. Bola tenis nih, bola tenis. Kalau buat tahu lagi ya. Jadi saya visualisasi, imagine. Saya nggak punya ring waktu itu, maksudnya ring yang portable gitu kan, harus pergi ke sana, tapi kan bersaing sama apa orang-orang lain. Orang-orang lain. Terus apa? Saya cari blue band yang gede, tahu kan blue band? Oh ya, kalengnya kan. Iya. Martabak. Iya, Iya, dilobangin, bayangin, dilobangin kan, berlobang. Terus saya pukul, saya buat sendiri, pukul pakai palu, tok 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 tok, tok, supaya nggak ada geriginya, nggak tajam. Ya. Digepengin, taruh di kayu, dipaku lah. Terus saya gergaji sendiri, apa kayu, papan. Jadi saya visioner gitu, latih. Nah, kenapa saya ball handlingnya bagus gitu ya, feel-nya bagus, karena saya pakai bola tenis. Bayangin, pakai bola tenis, kita kan harus begini ya. Iya. And then kita harus feel bolanya, shooting begini. Ya itu, saya shooting aja, itu nyarinya. Mau tahu jalannya apa? Dibolongin, dibuat sendiri dari tai rafia, bolongin. Ya. Mungkin ya apa dengan apa yang ada, gua harus buat nih. Karena kan dulu memang saya dari orang tua yang ya bukan yang berada gitu kan, apa orang tua saya, jadi cuman bercukup lah gitu. Cuman untuk beli dulu kan mahal, kalau ring portable itu Ya, portable susah dulu. Zaman saya SD sebenarnya kan sulit gitu. Buat sini. Terus lompat tinggi, ya itu lompat tinggi saya nggak pakai main beban, cuman pakai target aja. Jadi kalau udah bisa dang dengan bola tenis, saya copot, saya tinggiin lagi ringnya gitu kan. Oh iya. Iya. Latihannya squat gitu kan, tapi emang sama kakak sama om diliatin. Cuman ya untuk targetnya seperti itulah. Terus dribble bola tenis satu gitu, bola tenis behind the back, bola tenis kan lu susah behind the back, bola tenis kecil gimana tim? Ayo. Iya. Jadi benar-benar kontrolnya susah ya, kontrolnya. Ya, kontrolnya feel bola, tapi begitu dapat bola gede ya easy, oke lah gitu. Nah itu salah satunya. Jadi bagaimana terlalu sekarang itu semua segala ada, jadi ya rasa apa ya, rasa untuk work ethicnya tuh, mengapa kita bibit-bibit mudanya nggak ada yang susah muncul kan, bibit muda maksudnya. Iya. Ya kan gampangnya gini lah, Coach Inal kalau misalnya saya Sodori daftar pemain under 18, selain under 20 even ya, selain Derek Michael gitu, silakan pilih siapa yang siap main di Liga Pro sekarang. Mungkin Coach Inal juga bakal sulit milihnya. Siapa yang mana ya gitu loh. Padahal kan maksudnya ini sudah fast forward berapa 30 tahun dari zaman Coach Inal gitu. Kok malah kenapa kita susah nemu itu? Dan satu pertanyaan lagi, Coach. Ini mungkin yang jarang dipahami orang, dan gue juga penasaran sebenarnya. Coach Inal tadi main PON di usia 15 baru SMP gitu. Secara mental gimana, Coach, untuk membangun kayak gitu? Mentalnya gini ya, maksudnya bukan muda menghadapi yang dewasa karena sudah terbiasa tadi ya. Tapi lebih ke gini, gimana menghadapi orang-orang yang sudah kayak, wah lu tuh udah jago banget, Nal. Itu gimana di usia segitu? Karena kan kayak banyak kan sekarang jatuhnya cukup banyak yang saya rasa begitu misalnya masuk musim kedua, musim ketiga, masuk ke tim juara, jadi juara, I'm done. I'm already be the best in here gitu. Tapi Coach Inal ya kayak tadi gitu, gue masih pengen ini. Gimana cara membangun kayak gitu? Dan ada sosok-sosok yang ngarahin nggak sih gitu? Ya itu yang tadi saya bilang di awal bahwa memang ada om saya itu dulu sampai level Jawa Barat lah ya, tim PON. Terus satu ada om dari om ipar ya kalau nggak salah ya, itu sempat jadi tim nasional juga, namanya Mas Karsiman, senior saya juga. Jadi
saya cuma ngelihat mereka, tapi secara belajar itu belajar sendiri otodidak gitu untuk ininya. Nah, untuk mentalnya apa namanya? Bagaimana mental? Karena saya waktu ya itu kenapa saya mentalnya kuat karena saya benar-benar apapun buat sendiri gitu kayak yang saya tadi cerita bilang gitu. Eh, apa namanya? Dulu kan memang saya di lingkungan TNI itu kan rumahnya rumah dinas yang apa besar lah gitu, halaman besar. Nah, saya itu mentalitasnya keluar karena kadang-kadang menyapu halaman. Halaman bayangin di tengah rumah itu bisa buat bulu tangkis, lapangan rumput. Ya gue disuruh sapu gitu sama Eyang gitu. Kamu sapu supaya kuat fisiknya. Oke, gue sapu lidi gitu. Dan itu yang tidak langsung melatih kesabaran, benar nggak? Jatuh Iya, lagi iya. bangun. Aduh, gimana sih nih? Jatuh lagi. Bangun. Nah, itu. Terus belum halaman depan gede juga gitu. Wow, gila. Terus kadang-kadang pel pagi-pagi gitu kan, pel apa ubin tuh. Pel kan dulu bukan ada yang tongkat gini. Iya, 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 iya. Pelnya Tangan. pel gini kan. Iya. Iya, 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 Ya. iya. Ya kan secara nggak langsung membangun apa ya mental toughness gitu yang tinggi. Mungkin itu sih apa yang membuat saya secara tadi Adrian tanya mentalitasnya gimana ya untuk apa bahwa udah jago lah nggak usah. Tapi saya bilang gue udah jago tapi mungkin ada yang lebih jago lagi nanti di atas gua gitu. Gua nggak boleh stop di sini aja gitu. Jadi maksudnya year by year tuh gua harus memperdalami apa ya gitu. Maksudnya mengupgrade level lagi gitu. Jadi kalau ya ada istilahnya never satisfied until done ya. Apa kalau Kobe bilang apa namanya rest in the end. Rest in Iya, the end. iya, 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 iya. Not rest, not in the middle ya itu. Kalau Iya. ada yang bilang kan tadi udah juara nih, rest in the middle dong. Maksudnya lu belum secara lu sendiri belum juara dengan lu nya gitu. Iya, iya, Tapi iya. kan lu juara Iya, karena iya. tim di situ gitu. Nah, itulah ya, mentalitas itu yang harus dibangun sih, terutama dari pemain-pemain muda gitu bahwa yang tadi Adian bilang masuk ke tim juara, and then lu diam aja gitu. Sebenarnya nggak ada pride-nya, nggak ada challenge-nya, challenging buat lu yang player lu mesti minute play nanti kalau nanti penghargaan akan di akhir gitu loh kayak sekarang nggak Iya. ya bener ya Dimas ya jangan kalau mau lu terpacu jangan masuk ke tim tim yang sudah solid gitu tim besar lu mesti di sana makanya apa kenapa rookie-rookie yang di NBA bagus karena dia masuk di tim yang lemah begitu dia masuk dia dengan packaging dengan apa skill setnya dia bisa mampu membawa tim ya udah berarti lebih dihargai lagi sama yang lain gitu tidak langsung hanya juara aja itu mah ya nggak tahu ya kalau menurut saya sih saya pribadi saya pengennya gitu cuman memang apaan sekarang udah mau ada sertifikat ya ada harus di atas UMR segala macam kan dimanapun rookie gitu jadi ya sebenarnya kalau zaman saya dulu aduh itu mah susah banget zaman susah ya maksudnya gitu. Kok ketawa, ketawa doang sih, Dim? Ya, kita bahas minggu lalu. Dimas masih ada di fase yang di sana lah ya belum seperti sekarang nih Mas ya Iya, iya. masih Guys, mengalami fase yang seperti itu nggak kerasa nih Coach Inal udah 1 ya. jam. Iya makanya kan Lebih. seru kalau udah Buat saya story gitu nggak selesai satu hari buat saya bukan hanya seru, saya sejujurnya saya terharu gitu, nggak tahu ya kenapa ya dengar cerita dari Coach Inal, apalagi dengar cerita dari Coach Ahang, Coach Joko minggu lalu gitu, membuat saya pengen anjir nih kita harus lebih banyak lagi nih dapat cerita dari Lehen-lehen. kita gitu karena inspirasinya luar biasa, sesuatu yang mungkin pemain sekarang, anak sekarang itu nggak pernah tahu gitu, nggak pernah tahu apa yang dilewatin sama pemain-pemain seperti angkatannya Coach Inal, angkatan-angkatan sebelum tahun 2000 gitu, bahwa mereka tuh ngelewatin ini nggak ada HP gitu. Kalau minggu lalu itu Coach Joko tuh bilang, wah dulu kita dan habis game itu yang ngobrolnya basket gitu, duduk gitu, wah kenapa lu nggak kesana, kenapa gitu. Terus kalau kemarin kan mereka cerita bagaimana di Panasia bersaing di tempat fitnessnya di Hotel Santika gitu. Wah, Coach Ahang mau ngapel, mampir dulu ke Santika. Kenapa ada orang begini-begini kata dia. Ternyata teman-temannya semua pada latihan padahal malam minggu gitu. Iya. Hal-hal kayak gitu tuh buat saya anjir gitu. Barangkali tidak akan pernah, gua nggak tahu mungkin ada ya. Ada. Cuman
barangkali yang belum tahu dan tidak tahu bahwa ini loh yang dilewatin sama legend-legend kita zaman dulu gitu. Berat gitu. Bagaimana kalau kemarin juga Coach Ahang cerita, wah dia udah datang, gue pengen paling pagi nih datang ke gym gitu latihan basket. Ada yang Pasti lebih pagi. datang, ada Thomas gitu udah basah-basah kan, dia bilang gue bingung gitu. Jam berapa sih Thomas datang gitu? Ya itu apa, mereka emang freak sih. Saya mungkin maksudnya freak untuk melatih strength gitu ya, freak. Kalau saya emang freak, tapi partnya karena itu partnya mereka, karena mereka akan bermain di posisi bawah kan freak, lebih ke detail segala macam, tapi juga tetap berangkat ke gym, cuman after mereka lah, nggak sepagi banget gitu. Tapi tetap gym gitu. Jadi unik sih. Tapi kalau udah mau membicarakan masalah paling freak untuk weight room, udah nggak ada kalahin SLJ, Saud Lambok Johnson udah. Hands up gue sana. Dia bisa start dari jam 6 atau jam 8, and then sendirian ya, kita gondreng waktu di aspal, gondreng di samping ini. Dan habis itu come and go, yang masuk ke situ, come and go yang lain ada yang 1 jam, setengah jam, 1 jam setengah, 2 jam. And then dia selesai di kadang-kadang jam 12 siang, bayangin. Itu udah sama SLJ, Saud Lambok Johnson. Kalau bisa besinya bilang bilang ampun gitu kan, itu lah. Kalau bilang itu ya, itu sih itu emang orang paling gila untuk gym sih, dia udah nggak ada matinya. kasih pertanyaan yang sama Kang, kayak kemarin Kang. Oh ya, kalau kemarin kita nanya 3 pemain, kalau Coach Inal siapa 3 pemain menurut Coach Inal paling luar biasa yang pernah Coach Inal hadapi, atau teammate sendiri juga boleh? Ya, di era Coach Inal. Di era Coach Inal. Di era saya udah 1 pasti ya, namanya dulu ada namanya senior sih, siapa? 1 yang point guard, Lee Guanming, itu yang saya bilang tadi. Jadi Guanming itu kan sebenarnya angkatannya di atas saya lah. Dia bareng dengan Lee Citek, ayahnya Christian Lim, atau sama Vincent sama William ya, Vincent sama William. Ya, seangkatan dia ya. Dan dia Halim Kediri, saya waktu di Asaba, saya lawan dia. Itu susah banget ngelewatin dia gitu. Jadi seperti Dimas ya, stilnya bagus, loncatannya lebih tinggi, and then ngedangnya kayak kapas gitu, kayak nggak ada hesitate, nggak ada terbang aja gitu. Ya, terbang. Bayangin kalau layup depan dia kan easy banget, gitu kan. Gue bisa mikir, ini match up lawan dia gimana gitu. Itu 1, Lee Guanming. Yang kedua udah pasti Imade masuk juga ya. Oke. Itu dia, saya hargai dia nggak pindah tim ya untuk meraih juara, meskipun belum pernah juara liga ya, hanya juara turnamen kalau nggak salah. Tapi dia as a player, dia berjuang di sana untuk build surround him gitu ya kan. Itu yang saya hargai 1. Yang kedua, 1 lagi Triatnya Adiloka. Left-handed. Iya. Kalau dipikir-pikir, Tri itu shooting tuh udahlah, pasti sama tim lain suruh Tri shooting aja gitu. Suruh Tri shooting aja gitu kan. Terus gue bilang, Tri lu harus shooting. Lu harus dari sekarang mulai shooting 3 point. Kalau enggak lu susah main. Ngapain gue itu 1. Yang kedua, ya udah lu sekarang dia bilang kan lu as defender aja. Nah, pada saat itu kalau ada pemain asing yang bagus banget, udah Tri get it. Jadi dia mati-matian gitu untuk menjalankan perannya dia. Dengan size-nya dia yang 183, dia bisa jaga big man, dia bisa jaga point guard, dia bisa jaga apapun. Ya itu sih yang 3 nama itu sih. Kalau menurut gue ya, yang zamannya saya teammates tapi memberikan influence yang baik dengan 3 di 8 tuh kita percaya gitu, on the good hand gitu, handle ya
Misalnya waktu itu Pemain asing ya. Women Strickland gitu kan. Dan di Malaysia, waktu saya dapat perunggu pertama sama Tri juga kan, satu timnya. Dia ditugasin sama pelatih itu saya lupa, dari pelatih Cina. Suruh ngambil top skornya Malaysia, salah satu pernah top skor Asia juga, pemain senior Malaysia. Itu tajam banget sih 3 poinnya. Tri mati-matian di sana sampai pulang dia akhirnya kehilangan satu testisnya karena saking dia capeknya di sana. Makanya saya hargai banget. Oh, iya. Iya. Saya Wow. nggak akan lupa sama Tri bahwa dia mati-matian banget untuk defense tuh orang. Kan 3-4 lawan Malaysia kan. 3-4. Iya. Kita Ini bisa. Coach Tri yang itu kan? Hah? Ini Coach Tri yang kita Ayah ya. yang kita ketemu di Bali itu kan? Ya, Tri Iya. Adnyana, Tri Adiloka. Iya. Dan setelah pulang dari sana, itu pada saat kita celebrate pada malam itu, dia di kamar, kita nggak tahu kok Tri kemana dia. Dan ternyata dia sudah merasa tidak enak gitu ininya, apa namanya? Kayak groin. turun bro ya. Iya, turun bro. Tapi ternyata ada infeksi di sana dan harus diangkat gitu. Pulang Iya, dari iya. Singapura. Singapura. Iya. Tapi Wow. dari situ dia harus ini ulang gitu kan dengan Recovery. namanya capable-nya dia dengan apa skill offense-nya dia, skill defense-nya dia harus mencapai level itu lagi, dan dia berlatih dengan keras banget sih. Jadi ya menurut saya sih saya menghargai banget itu triatnya pada saat itu ya, karena dia defender yang the best defender di timnas juga gitu kan, dan selalu ada gitu. Dengan dulu kalau sekarang Euroleague, dulu Tri udah ada langkah setan kalau dia. Eurostep langkah setan ya. Tanya sama pemain-pemain lama, langkah setannya Tri udah pasti dia ketawa, coba tahu. Dan bolanya tuh aneh-aneh gitu, tiba-tiba masuk gitu. Itu sampai pemain asing pun bagaimana, saya ditanya gimana kalau dijaga sama this crazy man, dia bilang crazy man. Lefty guy from Aspak ya itu. Jadi Lee Guanming kalau backup point guard ya, Lee Guanming. Lalu kalau Loli tadi strongest yang jadi, kalau mungkin bisa dibilang ada fear kalau ada Loli dalam, mungkin Dimas tahu lah fear-nya ada Loli gimana gitu kan, masih sempat main lawan Garuda. Saya pegang Garuda. Kalau kata Mas Joko, kalau gue jaga Loli keluar api. Ya gitu kan. Itu juga salah satu yang work ethic-nya luar biasa sih gitu. Kalau Lee Guanming itu disiplin sekali orangnya. Saya belajar juga dari dia. Kan dulu teammates ya. Nah, ini nambah lagi. Saya jadi kapten waktu Piala Asia di Jakarta yang itu. Nah, saya kapten mengkaptenin senior saya Lee Guanming dan Lee Citek ada di dalam itu. Gitu. Dan Muhammad Rifki sana kan. Ya, gitu maksudnya. Saya nggak tahu gimana, ya itu yang saya bilang tadi sama Dimas, Idan sama Adrian, bahwa saya dapat mungkin pada saat waktu muda saya udah bermain dengan orang-orang yang lebih itu. Jadi ya siapapun saya lebih bisa mengontrol gitu, karena kayak Idan bilang tenang gitu kan, begitu masuk tenang gitu. Jadi mungkin di situ sih ininya ya, dapatnya saya dari sana itu. Karena learning by doing sih, pengalaman tuh. Ya. Mantap deh. Terima kasih banyak Coach Inal. Seru ya. Seru. Gue jadi pengen nyari lagi siapa, mungkin Coach Cacing nih, harus ngomong juga Coach Cacing nih, cerita juga. Ya boleh Coach Cacing, lalu ada yang masih jadi coachingnya Coach Ito juga boleh. Coach Ito, iya Coach Ito. Coach Ito yang masih ada di liga ya. Tanyaan terakhir Coach. Angkatan ya, yang seangkatan tuh Ito. Terakhir Mas. Coach, mitos apa fakta? Saya tuh pernah dengar katanya Coach Inal pernah boring banget dengan basket, bener apa enggak? Iya. Ada satu titik saya boring, fakta sih. Fakta ya? Kapan dan kenapa? Kapan dan kenapa? Begini, waktu saya sempat mau keluar dari Aspak tahun di 9 berapa ya? Saya lupa 96 atau 97 ya. 96 97. Habis 97. Setelah saya menang lawan Seaba,
lawan Filipina di Seaba, maksudnya mengalahkan Filipina di final Seaba tahun 96 di Surabaya. Habis itu kan nggak lama itu SEA Games di Jakarta sebagai tuan rumah, dan si Filipina udah fierce gitu, apa namanya, fierce dengan kehadiran kita gitu, dengan kita juara mengalahkan mereka di final dengan margin yang cukup lumayan lah ya di final, 10 poin lebih kalau nggak salah sama Filipina. Tapi entah kenapa squad yang sudah bagus, ini yang sudah bagus, tiba-tiba saya bukan menyalahkan, cuman pada saat itu sayang sekali tiba-tiba ada dari PP atau dari apa untuk memakai pelatih asing gitu. Padahal di situ tinggal beberapa bulan lagi ke ininya gitu kalau nggak salah ke SEA Games-nya di Jakarta. Dan ini kita gagal total, nggak dapat medali apapun gitu. Itu kan pengennya saya sebagai tuan rumah, pengennya gue tuan rumah, sudah ada modal, semua tim sudah takut dengan Jakarta, dan sebagai tuan rumah, kapan lagi waktunya kita untuk dapat emas di sana gitu. Bayangin tahun 97 kalau misalnya itu nggak ada perubahan dan kita mengambil pelatih dari Ukraina atau dari mana ya, dari Rusia lah, yang nggak tahu gimana saya tiba-tiba kok jadi berubah semua ininya, apa namanya, menurut saya ya berubah semua programnya atau apa sistemnya udah dibangun. Itu waktu itu kita pakai coach Cecep sama coach Ratsafari waktu kita juara di Surabaya. Ya, and then dirubah, lalu waktu itu masuk coach, akhirnya yang jadi pelatihnya itu dan asistennya coach kakaknya coach Cecep, coach Bambang Hermansyah kalau nggak salah. Bambang. Nah di situ ada pergantian, aduh kok gini, nah itu saya udah jadi aduh males deh, boring apa gimana, kayak yang udah di sana, udah tracknya udah benar gitu ya, guys, di sana udah tinggal kita ngambil ya minimal final lah di situ ya, di final kan ada chance untuk bisa dapat gold dong dengan tuan rumah, ya kan, tapi gagal dan kita tidak mendapatkan medali apapun. Nah di situ saya udah sempat boring gitu, boring nih gimana ya. Nah, saya udah boring mau berhenti, tapi tiba-tiba ada ya sempat juga mau keluar dari Aspak gitu, mau coba-coba main di Bandung lah gitu kan, cari suasana baru gitu. Tapi nggak enak juga ya sampai nih, udah kita mau berhenti dulu gitu kan. Tapi ya habis itu saya ngobrol, terus minta izin untuk pulang, ngobrol sama Eyang orang basket ya, yang minta advice sama dia, akhirnya ya lu udah di situ gitu, kenapa lu boring, ininya apa namanya, passionnya ada di sana gitu, ininya passionnya janganlah, Indonesia masih butuh waktu untuk ke sana gitu. Waduh, kalau udah ada bawa nama Indonesia kan gue patriotik banget gitu juga ya gitu, karena ya gue terlahir dari keluarga militer gitu kan, yang pasti patriotismenya tinggi sekali gitu. Iya. Ya, akhirnya nggak jadi tuh dia. Karena dulu gue sempat main bola juga dan gitu. Karena kan Jalan Bali, kan tahu Idan lah, Jalan Bali, Jalan daerah Sumatera, dekat dengan Stadion Siliwangi lah. Ya, Saparua Siliwangi. Siliwangi. Kan situ kan Persib. Nah, saya pernah ikut tim junior Persib juga main bola. Gitu. Sempat mau beralih ke bola. Gitu. Jadi ya akhirnya nggak jadi. Gitu. Tapi fakta sih, Mas, fakta. Oke. Terus kenapa mundur dari asisten pelatih timnas? Asik. Kalau itu gini, saya sebenarnya masih pengen untuk berkarir di waktu itu sama Coach Toro dan segala macam. Cuman waktu itu pada saat itu yang kontrak saya memang habis untuk setelah selesai di SEA Games. Nah, kalau Coach Cacing karena tadinya dia head coach kan ya, sebelum datang ke Toro, jadi dia kontraknya masih sampai saya lupa 2000 berapa. Dan kalau Coach Ahang itu kan ada pergantian coaches dengan di Pelita Jaya, tapi dia dengan kontrak sebagai head coach juga di Pelita Jaya, tapi dia akhirnya didorong ke timnas. Karena kan ketua badan tim nasionalnya Pak Paida kan. Nah, kalau saya udah emang nggak ada kontrak, kebetulan sekali itu belum ada omongan, waktu itu masih Reza Tamrela, Moca. Belum, dari pihak Perbasi belum ada omongan untuk memperpanjang kontraknya. Tapi
Habis itu NSA butuh sosok pelatih kepala. Ya udah saya akhirnya Arlan minta tolong, Pak Arlan ya oke lah, gue coba ini bantu NSA gitu. Yang waktu 3 asing ya. Ya. Yang Ya. finishnya peringkat paling atas. Ya, cuman kan Seasonnya nggak kelar. ya sayang sekali gitu. Jadi ya. Nah, ya maksudnya saya sebenarnya pengen membantu tetap untuk tim nasional saya pasti bantu. Kalau misalnya dipanggil lagi juga pun saya masih tetap membantu lah. Karena itu sudah mendarah daging istilahnya dari kecil gitu kan. Dari kecil. Oke. Terima kasih Gitu. banyak Coach Inal. Sama-sama. Makasih Makasih juga asik sih. Nggak selesai satu hari sih kalau ngobrol. Terlalu banyak gitu. Terlalu banyak memori di sini gitu kan. 30 tahun, 20 tahun IBL lah ya. 20 tahun IBL. Kalau karir sih ya tahun 90 ke saya terakhir 2010 ya. 2010. Benar, 2010. Sebenarnya masih tawarin main, cuman saya udah langsung no. Kalau saya main 4 dekade saya 4 liga. Tuh, terlalu banyak gitu. Jangan malu sama yang gitu. Malu 30 berhenti nih orang katanya. Aduh. Oke deh. Ya. Terima kasih banyak Coach Inal. Ya, sama-sama. Sukses di terima kasih juga. Ya, siap. Terima kasih, sehat semua. Mudah-mudahan juga kehebatan bisa tertular sama pemain-pemain kita yang junior muda gitu. Amin. Oke, Dimas, silakan Mas. Inspirasi lah, semoga jadi inspirasi ya. Kalau Dimas tutup dulu Dimas. Mas. Subscribe channel Main Basket Podcast yang tayang setiap hari Jumat jam 4 sore. Kalau mau tahu video terbaru dari kita, nyalakan notifikasinya biar YouTube kasih tahu ke kalian. Oke. Sampai jumpa semuanya. Bye. Bye.